ada kelanjutan yang masih minim, yang kayak sedikit susah yang ya yang saya Allah Akbar. Allah Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillah. Mohon maaf sebelumnya. Siapa panjenengan dan kenapa? Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya makhluk ini Allah Akbar. Keluarlah. Jangan caranya seperti ini, makhluk. Saya tidak suka. Lebih baik kita bicarakan baik-baik saja. Allah Akbar. Bismillah. Baiklah, jika kau tidak mau keluar. Allah Akbar. Tunduklah kau manusia. Tidak akan. Diriku tidak akan tunduk. Kenapa kau tiba-tiba menyuruh saya untuk tunduk kepadamu? Kedatanganmu sudah diketahui oleh bangsa-bangsa seperti kami. Dan tujuanmu sudah jelas. Kau ingin mengambil alih tempat ini. Dan juga merubah tatanan yang ada di tempat ini. Saya tidak ada niatan untuk mengambil alih tempat ini. Justru yang saya rasakan kalianlah yang akan mengambil sesuatu dan mengubah tempat ini menjadi tempat yang gelap, bukan? Itu tidak akan mungkin. Ternyata kau pintar juga bisa membaca pikiranku. Ya, tentu saja, karena makhluk-makhluk sepertimu itu sudah sangat banyak yang hanya bisa mengelabui, seolah-olah kalian adalah makhluk yang paling benar. Mohon maaf sekali, saya tidak ada waktu dengan dirimu. Keluarlah kau. Saya tahu kau adalah dari golongan sama seperti mereka yang ingin mencari sesuatu untuk sebuah kejahatan, bukan? Kafa ya Aisun. Siapa lagi? Jangan dikira saya sendirian, saya takut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa ya Aisun.
Wah, luar biasa. Oke, mungkin sudah aman ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Berjumpa kembali dengan saya. Oke, malam hari ini saya masih berada di Gunung Pekeli, yang dimana saya harus melanjutkan perjalanan ini sesuai perintah. Dan tetapi memang saya juga sambil menunggu Mas Probo, konfirmasi dari Mas Probo. Dan sebelum saya melangkah lebih jauh lagi dari tempat saya istirahat, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita hajati ini dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Dan saya sedikit ingin bercerita mengenai makhluk-makhluk yang ada di sini loh. Makhluk-makhluk yang ada di sini itu semuanya itu menggunakan trik. Dia melakukan sesuatu dari jarak jauh agar bisa melemahkan saya lur. Nanti setelah saya melemah, baru mereka mendekat dan menyerang kembali. Bahkan mereka juga menggunakan jeratan-jeratan tanpa saya sadari. Tapi akan tetapi setelah apa yang saya alami, setelah pertolongan dari kekuatan Gusti Allah, semuanya bisa teratasi lur. Dan saya akan membersihkan tempat ini terlebih dahulu untuk saya bergeser lebih jauh nih. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, ha, ya, ain. Oke, nanti saya lanjut lagi. Insya Allah tempat ini sudah aman. Saya langsung bergegas nih lur. Oke lur, saya merasakan hawa yang agak sedikit sejuk nih. Apakah akan ada kehadiran makhluk di tempat ini lur? Allah Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Tuhan, siapa panjenengan dan kenapa panjenengan ini tiba-tiba menampakkan diri di hadapan saya? Perkenalkan, diriku adalah Satya Wirya. Mereka semua memanggilku Resi Satyawira. Resi Satyawira. Perkenalkan Tuan Resi, nama saya Arya. Wahai anak muda, langkahmu sudah jauh menembus batas yang tak banyak orang berani langkahi. Diriku melihat engkau bukan sekedar pengelana biasa. Ada amanah besar yang kau bawa. Meski mungkin kau sendiri belum menyingkap seluruh maknanya. Di tanah ini, diriku merasakan sesuatu yang akan tiba. Akan ada yang datang, bukan sekedar manusia, tapi seseorang pembawa cahaya.
Kehadirannya akan mengguncang keseimbangan bekal, memecah kabut yang menutupinya selama berabad-abad. Namun, kedatangannya tidak akan langsung kau sadari. Ia bukanlah raja, bukan pula prajurit. Ia datang dengan kesahajaan, tapi sinarnya tak dapat ditutupi. Mungkin dialah yang akan menjadi penentu, meski namanya belum disebutkan di hadapanmu. Diriku hanya bisa merasakan bahwa ia dekat. Angin gunung sudah membawa jejak langkahnya. Kelak, jalanmu akan bersinggungan, dan kau akan bertemu dengannya. Dan dari situlah rahasia Gunung Bekel perlahan akan terbuka. La haula wala quwata illa billah. Siapa yang Tuan Rasi maksud? Diriku pun belum mengetahui. Akan tetapi, diriku merasakan ada kesejukan. Oke. Diriku adalah penjaga rahasia bekas jejak leluhur yang terlupakan. Diriku bukan penguasa, bukan pula penentu jalanmu. Tugas kecilku hanya membaca tanda-tanda. Karena setiap hembusan angin, setiap denting dedaunan menyimpan pesan yang tak kasat mata. Wahai Arya, akan datang seorang pembawa cahaya. Ia bukan datang untuk berperang, tapi untuk menghidupkan kembali apa yang nyaris padam. Langkahnya lembut, tapi jejaknya meninggalkan getaran yang mengusir kegelapan. Ia adalah penanda. Ketika ia hadir, Gunung Bekel tak lagi sama. Bukan diriku yang memilihnya, bukan pula engkau yang menjemputnya. Ia datang karena takdir. Dan jika ia telah tiba, rahasia yang selama ini terkubur di perut gunung akan mulai menampakkan wajahnya. Diriku hanya bisa merasakan sinarnya, Arya. Ia bukan darahku, bukan pula sahabatku. Tapi ada getaran suci yang menandakan kehadirannya akan berhubungan erat dengan perjalananmu. Mungkin engkau akan mengenalnya, mungkin engkau tidak. Yang pasti, kedatangannya bukan kebetulan. Bersiaplah, sebab kehadiran pembawa cahaya itu akan membawa dua hal. Dua hal, apa itu Tuan? Yaitu penyelamatan atau justru ujian terberat yang membuatmu jatuh. Dan hanya hati yang bersih yang mampu membedakan keduanya. La haula wala quwata illa billah. Nggih, Tuan. Ingatlah, kehadiran pembawa cahaya itu tidak serta-merta membawa kebahagiaan. Ia adalah seperti matahari di
di ufuk timur, menerangi namun sekaligus menyingkap segala bayang apa yang tersembunyi selama berabad-abad di tempat ini akan terusik oleh sinarnya. Di saat sinar itu datang, roh-roh yang terikat pada gunung ini akan bergetar. Ada yang gembira menyambutnya, tapi ada pula yang marah dan berontak. Maka jalanmu tak akan semakin mudah, Arya. Justru semakin berat. Kau akan berhadapan dengan kebenaran yang tak semua orang sanggup melihatnya. Pembawa cahaya itu tidak akan datang dengan tanduk atau mahkota. Ia tampak seperti manusia biasa, sederhana, bahkan mungkin engkau tidak menyadari keberadaannya. Tetapi ingatlah, sinarnya bukan dari dunia ini. Ia adalah titipan dari langit, dan barang siapa berjalan bersamanya akan ikut teruji. Jangan kau kira semua yang bercahaya itu benar-benar suci, Arya. Ada yang menyamar, meniru sinar untuk menyesatkan. Maka gunakan hatimu, bukan matamu. Sebab hanya dengan hati yang bersih, hati yang jernih, engkau dapat membedakan mana cahaya sejati dan mana kilau palsu yang memabukkan. Allahu Akbar. Nggih. Lantas apalagi yang akan Tuhan sampaikan? Baiklah. Wahai Arya. Nggih, Tuhan. Jalan di hadapanmu bukan sekedar langkah kaki, melainkan perjalanan rohani. Setiap batu yang kau pijak, setiap tanah yang kau pijak di gunung ini adalah saksi. Setiap angin yang berhembus adalah bisikan ujian. Ingatlah, bukan pedangmu, bukan pusakamu yang akan menyelamatkanmu, melainkan kejernihan hatimu dan keteguhan imanmu. Ketika kelak pembawa cahaya itu datang, janganlah kau anggap dirimu kecil dan jangan pula merasa lebih tinggi darinya. Sebab cahaya tidak datang untuk menguasai, tapi untuk menguji siapa yang siap menerima sinar dan siapa yang justru terbakar olehnya. Bawalah dirimu dalam rendah hati, agar langit pun menunduk kepadamu. Pegang teguh amanah gurumu, karena di dalamnya ada kunci untuk membedakan mana jalan yang nyata dan mana jalan yang palsu. Jangan terbuai oleh bisikan makhluk-makhluk yang menyamar sebagai sahabat. Dan bila saatnya kau ragu, tetaplah ke dalam hatimu. Disitulah langit menitipkan petunjuk. Berjalanlah. Sebab rahasia Gunung Pekel hanya akan menyerahkan dirinya pada mereka yang berani menanggung cahaya sekaligus kegelapan. Jangan takut, karena langkahmu sudah ditulis dan langit telah memilihmu sebagai saksi atas zaman ini. Nggih, Tuan Resi. Allahu Akbar. Insya Allah, Tuan. Jujur saja,
Wejangan Tuhan ini bagaikan mata air yang menyejukkan jiwa di tengah padang tandus. Saya menyadari perjalanan ini bukan semata mencari prasasti atau menghadapi makhluk gaib, melainkan menimbang diriku sendiri. Apakah layak saya menjaga amanah dari guru kami? Saya akan melangkah dengan hati yang jernih, dengan niat yang suci. Jika memang langit menitipkan cahaya, maka saya tidak akan merasa hina di hadapannya. Dan jika gelap datang menutupi, saya tidak akan gentar melawannya. Saya berjanji, Tuan Resi, untuk tetap rendah hati, menjaga amanah guru, dan menuntun langkahku agar tidak terbakar oleh kesombongan. Sebab saya tahu, bukan kekuatanku yang menjagaku, melainkan izin dari Sang Maha Kuasa. Semoga saya tidak tergelincir dalam tipu daya, dan semoga setiap langkah saya ini menjadi saksi bahwa saya telah berusaha menepati titahnya. Baiklah, jawabanmu sangatlah bijaksana. Silakan Arya, kau lanjutkan perjalananmu. Nggih, Tuan. Tetaplah berhati-hati. Di sini banyak mata-mata yang sedang melihatmu. Nggih, insya Allah saya pasti akan berhati-hati, Tuan. Ya, diriku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ternyata Lur, tadi itu adalah seorang resi, yaitu siapa namanya tadi ya? Satyawirya atau siapa itu? Dan tadi beliau mengatakan bahwasanya akan ada kehadiran seseorang yang agung seperti itu. Itu juga mesti menunggu. Yang dimaksud Tuan Resi itu siapa? Apakah Mas Bobo atau ada yang lain seperti itu? Oke Lur, saya akan melanjutkan perjalanan kembali. Doakan saya agar misi atau amanah ini cepat terselesaikan dan juga bisa membawa keberkahan untuk kita semua, Lur. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan langsung bergegas. Saya akan telusuri tempat ini sejauh mungkin, Lur. Selagi saya mampu. Yang terpenting saya bisa mendapatkan informasi yang lebih dari yang kemarin-kemarin. Allahu Akbar. Yang agak tenggar. Hah? Yang sedikit tenggar. Sedikit tenggar? Iya.
Ya belum. Udah nyalain? Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Saya sudah sehat teman-teman. Namun pandangan saya masih buram sedikit atau masih keleyang-keleyangan sedikit teman-teman. Jadi termasuk saya sudah paling lama ya. Iya. Sudah hampir 1 bulan ya. Iya Saya betul. jarang masuk ke frame kamera. Ya, alhamdulillah ya karena memang kondisi yang kurang mengenakan teman-teman. Seperti itu. Dan tidak lupa juga teman-teman, saya berterima kasih juga buat teman-teman semuanya. Alhamdulillah untuk lelang kemarin kita uang terkumpul sekitar 48 juta ya, 50 juta kurang lah, anggap 50 juta. Dan sudah saya belikan beras sekitar 1000 teman-teman, 1000 kantung beras, dan alhamdulillah sudah terbagikan dengan lancar karena target saya 2500 namun belum belum terlaksana seperti itu. Dan tidak lupa juga teman-teman, sebelum kita eksplorasi kembali langkah ini, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang saya hajati dan teman-teman hajati juga dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa dimulai. Bismillah. Siapa pegang namanya? Cariin itu lah ya. Kursinya mana ya? Kursinya mana ya? Ambilin ya. Ini kamu nyalain ini dari tadi ya? Iya. Hah? Masya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini ada tempat duduk ya? Ya itu memang bawa yang bawa. Bawa apa? Ya buat duduk. Buat duduk saya ini. Iya. Saya sini ya. Iya. Bagaimana kabarmu Arya? Alhamdulillah. Masih baik yang. Wujudnya mana? Nah ini. Wujudnya itu. Saya tidak doyan Arya. Hilang semua yang kemarin yang. Bilang semua kenapa? Ini yang tenda satu lagi aja sampai rusak. Saya juga pengen lihat ini. Muka saya biar cucu saya itu tahu. Oke. Ntar yang. Nih. Nah. Aku bau sudah ini. Yang rokok boleh yang. Besar lagi. Nanti itu panas. Sini lah yang. Apa? Yang rokok boleh yang. Rokokmu apa sih itu Arya? Rokok. Ya rokok bu. Nah, tidak doyan saya. Bagaimana Arya? Apakah kamu sudah mendapati sesuatu di tempat ini? Alhamdulillah sampai saat ini masih juga belum yang. Saya juga masih berusaha untuk mengenai informasi, belum ada kelanjutan, yang masih minim, yang saya sedikit susah yang. Ya. Yang Ya.
Saya bertanya boleh yang? Boleh. Mau bertanya apa kau? Ya ini juga apa? Ya terus terang saja yang kami ini belum mendapatkan titik terang di tempat ini atau di Gunung Pekel ini. Namun ada satu pertanyaan yang terus mengganjal di hati saya. Pertanyaan, mau pertanyaan orang lain? Iya, maksudnya pertanyaan orang lain yang saya ini mewakili yang. Saya dari tadi juga dengar kamu gerundang-gerundang bersama Probo. Gimana? Yang maksudnya saya ini mewakili yang. Ya. Yang bahkan pertanyaan ini datang dari seorang memang benar yang, yaitu saudara kami. Yaitu nama siapa ya? Siapa? Pur. Iya, Mas Pur yang dari Tangerang apa ya yang? Ya, apa? Sedikit nih yang. Bentar yang, saya sedikit. Begini yang. Jadi saya mewakili yang. Bukankah wayang hanya bisa bergerak bila ada dalang yang menggerakkannya? Kalau begitu, mengapa wayang itu tetap dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya? Sebab dalam ilmu tasawuf itu kan, bukankah segala sesuatu adalah kehendak Allah, ya kan yang? Bukankah kayak hidup, gerak, terus pikiran kita itu sudah ditentukan? Bahkan ngising pun semua kehendak Allah. Iya, maksudnya. Ya, apakah semua itu murni takdir yang? Terus juga kidul juga itu kehendak Allah. Iya. Ya mas. Iya itu yang maksudnya. Ya, begini Arya. Ini adalah pertanyaan indah. Ya, dan jawabannya tidak singkat, Arya. Ya. Tidak seperti satu tarikan nafas. Dengarkan ini saya ngomong. Yang. Dengarkan baik-baik. Begini. Benar, Arya. Benar ya cucu-cucuku. Wayang tidak bisa bergerak tanpa dalang, tapi wayang juga diberikan lakon. Dalang yang sejati memberi jalan cerita, namun setiap tokoh wayang ya. Iya. Setiap tokoh wayang diberi watak. Ada yang lurus, ada yang galak, ada yang culas, ada yang penolong, ada yang pengkhianat. Watak itu adalah simbol ikhtiar manusia. Ya, cucu. Allah itu adalah dalang yang agung yang menggerakkan seluruh alam. Tetapi Allah menggerakkan seluruh alam ini itu tidak serta-merta menggerakkannya saja. Bahkan Allah memberi manusia akal dan hati sebagai anugerah agar manusia bisa memilih tanpa pilihan. Tidak ada ujian tanpa ujian. Tidak ada surga atau neraka. Iya. Ya. Terus apalagi yang kira-kira yang begini, kau tadi berbicara, bukankah itu takdir? Iya betul. Dan semua kehendak Allah. Betul. Begini, ya, dengarkan cucuku. Takdir itu ibarat jalan raya yang terbentang luas. Engkau tidak bisa mengubah
keberadaan jalan itu, sebab ia sudah ditentukan. Tapi ikhtiar kalian adalah arah yang kalian pilih di persimpangan. Apakah engkau berjalan lurus, ya, Iya. belok ke kanan, atau menyusuri jalan gelap, atau ke sebelah kiri, semua itu adalah pilihan kalian. Allah sudah tahu arah mana yang akan kalian ambil. Sebagaimana seorang guru tahu murid mana yang rajin dan mana yang malas. Tetapi pengetahuan guru tidak pernah memaksa muridnya. Ya, Iya. ia hanya menyaksikan apa yang sudah ada dalam jiwa si murid. Ya, Iya. seperti itu. Cukup. Dan lagi Arya, dengarkan nih cucu-cucuku. Segala sesuatu memang dalam genggaman Allah, tetapi Allah lah yang berkehendak agar kalian punya kehendak. Kehendak bebas kalian adalah bagian kehendaknya. Seperti apa Arya? Apa yang Bapak, seperti api yang panasnya adalah kehendak Allah, tapi engkau bebas memilih apakah api itu untuk masak atau untuk membakar rumah kalian. Maka jangan salah paham ya cucu-cucuku. Allah tidak menzalimimu dengan takdir, melainkan memberimu jalan agar engkau diuji. Barang siapa yang ikhlas, ia berjalan di atas cahaya takdir. Barang siapa lalai, ia tergelincir oleh nafsunya. Ya paham? insya Allah paham yang Sini. apanya? Di muka saya sudah, tinggal mukamu saja. Yang Biar Biar apa? ya tahunya penonton bosan sama saya. Tergelincir oleh apa ya? Nah, Nafsu yang masih belum paham? Atau sudah paham? mungkin sebagian ada yang belum paham, yang mungkin lebih sedikit dijelaskan lagi yang Begini, saya berikan perumpamaan. Nah gini, ya, dan cucu-cucuku yang lainnya ini. Bayangkan sungai deras yang mengalir ke laut. Itu adalah takdir cucu-cucuku. Engkau tak bisa menghentikan air mengalir. Tapi engkau diberi perahu dan dayung. Itulah ikhtiar kalian. Jika kalian pandai mendayung, perahumu akan sampai ke muara dengan selamat. Jika engkau lalai, engkau akan terbalik dan tenggelam. Air tetap menuju laut. Tetapi apakah engkau sampai dengan selamat atau karam di tengah jalan? Itu ditentukan oleh pilihan kalian. Maka ketahuilah cucu-cucuku yang pintar-pintar sekali ini, takdir itu mutlak. Ya, takdir itu apa? mutlak. Takdir itu Mutlak. Tetapi di dalamnya Allah letakkan kehendak bebas agar engkau layak dimintai pertanggungjawaban. Jangan pernah berkata, aku begini karena Allah. Tidak, katakanlah, aku diberi pilihan, lalu aku milih jalan ini. Sebab setiap pilihan kalian akan menjadi saksi di hadapannya. Ya, paham? Ingatlah, takdir itu ibarat benih yang ditanam.
tetapi buah yang tumbuh bergantung pada bagaimana engkau merawatnya. Mat tidak Arya? Mat. Ini, nah, ini mukamu nggak kelihatan nih. Itu kadang erosi yang jengat itu sendiri. Paham tidak Arya? Paham. Teman saya mau bertanya lagi, yang mohon maaf Ya. jika saya lancang ya. Jadi berarti semua adalah kehendak Allah kan yang. Ya. Terus jika semua adalah kehendak Allah, maka diciptakan ya. Dan apakah jika takdir sudah ditentukan, kenapa harus ada surga dan neraka ya? Terus? Ya, ini bener apa tidak? Arya, keplang dahsyat dulu mau. Katanya paham masih bertanya. Sebenarnya pertanyaanmu ini Arya bukan pertanyaan orang awam. Ini pertanyaanmu sendiri apa bukan? Ya bukan sih, mewakili lah yang. Inilah pertanyaan bagi para pencari hakikat Arya. Ya. Dengarkan baik-baik cucuku, karena apa yang akan saya katakan ini bukan kata, tetapi sesuatu hal ilmu rahasia besar begini. Benar cucuku, segala sesuatu adalah kehendak Allah. Namun jangan kalian artikan bahwa kehendak itu menjadikan manusia boneka tanpa daya. Jangan saklek pikiran kalian. Allah berkehendak, lalu di dalam kehendak itu ia sisipkan kehendak kecil bagi hambanya. Bagi siapa ya? Hambanya. Contohnya seperti matahari yang memancarkan apa? Sinarnya ya. Sinar dan cahayanya mutlak dari matahari. Tetapi setiap cermin yang memantulkan cahaya dengan bentuk yang berbeda. Ya tidak? Engkau Arya adalah cermin. Cahaya Allah itu satu. Tetapi pantulan kalian adalah pilihan kalian. Maka manusia diminta pertanggungjawaban bukan karena ia mencipta cahaya, tetapi karena ia menentukan bagaimana ia memantulkan. Paham? Terus kemudian apa lagi ya? Surga? Iya, surga. Kenapa Allah menciptakan surga dan neraka? Ya. Mengapa ada surga dan neraka, cucuku? Padahal semua dalam kehendak Allah. Bukan begitu? Iya, betul sekali yang. Karena Allah tidak sekedar maha kuasa, tetapi juga maha adil. Surga dan neraka bukanlah paksaan cucu-cucuku, tetapi konsekuensi. Seperti api, Allah menciptakan sifat panas, lalu siapa yang mendekat akan terbakar. Ya tidak? Ya, betul yang. Siapa yang menjauhi akan selamat. Tidak perlu api memilih siapa yang terbakar. Hukum itu sudah ditetapkan Arya. Begitu pula surga dan neraka. Mereka bukan sekedar tempat, tetapi pantulan dari amal manusia sendiri. Surga adalah buah dari hati yang tunduk. Neraka adalah buah dari hati yang menolak. Allah tidak menzolimi siapapun, cucu-cucu. Karena setiap orang hanya memakan hasil dari benih yang ia tanam. Paham? Mau lanjut tidak? Lanjut yang. Saya berikan perumpamaan lagi, biar otak kalian paham. Dan ngombolosono saja begini. Bayangkan Arya, ada seorang raja yang mengundang rakyatnya ke sebuah pesta agung.
Mereka sini. Bayangkan coba. Cucuku sudah membayangkan belum? Ke sebuah pesta agung ya. Ia menyediakan jalan lurus menuju istana, penuh cahaya dan aman. Namun di kanan kiri jalan ada jalan-jalan gelap menuju jurang. Raja itu sudah tahu siapa yang akan selamat dan siapa yang akan jatuh, sebab ia maha tahu. Tapi apakah pengetahuan sang raja berarti ia mendorong rakyatnya ke jurang? Oh ya? Ya, Tidak. Rakyatnya itu sendiri yang memilih jalannya. Begitulah takdir. Allah maha tahu segala pilihan kalian, tapi pengetahuannya tidak mencuri kebebasan kalian. Ia hanya menyaksikan apa yang kalian pilih dengan tangan kalian sendiri. Dengarkan cucu-cucuku, ketahuilah ada tingkat pemahaman takdir. Yang pertama, syariat. Manusia memilih lalu ia bertanggung jawab. Kedua, tarekat. Semua pilihan itu dalam lingkup kehendak Allah. Dan yang ketiga, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Namun Allah lah yang memilih untuk memberi daya kepada hambanya agar ia layak diuji. Ya, maka orang awam akan berkatanya, aku berbuat karena aku. Orang arif akan berkata, aku berbuat karena Allah memberi daya. Dan orang yang tersesat akan berkata, aku berbuat tapi aku tidak bersalah, karena semua dari Allah. Inilah kesalahanmu, para manusia, bahkan Yasman. Dan jangan kalian ulangi lagi dengan pemikiran seperti itu ya. Arya Propo dan kalian semua, nggih yang Arya. Surga dan neraka ada bukan karena Allah ingin menakut-nakuti. Ia ada agar kalian mengerti bahwa hidup ini serius, bahwa setiap tarikan nafas adalah benih yang kelak tumbuh menjadi pohon. Ada yang berbuah manis, ada yang berbuah pahit. Allah menciptakan pohon itu, tapi buahnya ditentukan oleh tangan kalian sendiri. Paham ya? Insyaallah. Paham tidak? Ya, insyaallah paham. Jadi yang saya mulai paham, namun ada lagi yang ingin saya tanyakan. Ya. Kamu apa orang lain? Ya, orang lain lah yang dapatkan. Kami. Ya. Jadi kami ini sebenarnya ingin sampai pada jalan makrifat, tapi rasanya kami itu belum mampu ya. Seperti itu. Ya. Apakah dari jalan kami belajar kepada guru-guru kami salah atau bagaimana gitu loh yang mohon maaf. Pertanyaan ini sebenarnya bukan hanya dari diri saya, yang mewakili sedulur-sedulur semua lah. Tetapi aduh, bentar yang mikir dulu yang apa ya, intinya ini wakil lah ya dari saudara-saudara. Mereka merasa sedang kehausan, tapi ironisnya mereka berada di dalam sumur, bingung harus senang atau susah yang sebab ini zikir sudah, ibadah sudah, sedekah pun sudah yang, tapi makrifat masih belum masih belum kita rasakan itu loh yang sebenarnya bagaimana itu loh yang maaf. Cengenges Arya, ini pertanyaan musafir Arya. Kamu ini
termasuk sudah pintar. Nah, kamu mewakili. Kalian haus, padahal kalian berada di dalam sumur, begitu? Ya. Kalian bingung, padahal kalian sudah berjalan. Begini cucuku, itulah tanda bahwa roh kalian sudah mengetuk pintu makrifat. Tapi hati kalian masih sibuk menghitung bekal perjalanan. Tanya, maksudnya menghitung bekal perjalanan yang seperti apa ya? Begini Arya, dengarkan. Kalian berkata, kami haus padahal berada dalam sumur. Benar, air itu ada, tapi engkau belum meneguknya. Mengapa, cucu-cucuku? Karena kalian terlalu sibuk memandang ke dasar sumur, mencari-cari bentuk airnya, padahal air tidak perlu dipandang, cukup diteguk. Ya, ya. Seperti air itu. Ambil airnya. Nah, buka. Oh. Ini saya teguk ini ya. Mat. Ya. Ya tidak. Mat. Itu ada semut. Gede nih semutnya. Cukup deh. Tah. Tenggak. Nah, begitu pula makrifat. Ambil botolnya. Ia tidak dicapai dengan banyak pertanyaan ya. Apa bentuknya? Bagaimana rasanya? Coba diteguk. Saya. Iya. Bagaimana rasanya? Seger ya. Tapi dengan meneguk langsung dari mata airnya, yaitu hati yang ikhlas berserah. Ibadah kalian sudah, zikir kalian sudah, tapi hati kalian masih ingin merasakan sesuatu. Itulah hijabnya Arya. Iya. Ini cucu-cucuku, ibadah kalian itu seperti bunga yang kalian tanam di kebun. Zikir, sholat, sedekah, puasa kalian itu semua adalah akar, batang dan daun. Tapi makrifat adalah bunga yang mekar. Ia tidak bisa kalian paksa mekar. Ia akan mekar dengan sendirinya bila akar dan batang dan daunnya kuat. Jadi janganlah berkata mengapa bunga belum mekar. Tunggulah musimnya cucuku. Terus sirami dengan ikhlas, karena Allah lebih tahu kapan waktunya bunga itu membuka rahasianya pada kalian. Makrifat bukan berarti melihat Allah dengan mata, tapi melihat Allah dalam segala mata yang memandang. Makrifat bukan berarti kalian bebas dari ibadah, tapi kalian tenggelam di dalam ibadah hingga kalian lupa diri kalian sendiri. Orang arif, ya Arif Suseno, berkata, orang awam berzikir dengan lisannya, orang alim berzikir dengan akalnya, orang makrifat berzikir dengan seluruh keberadaannya. Jika engkau ingin makrifat, jangan sibuk mencari makrifat. Sibuklah dengan Allah, karena makrifat itu bukan tujuan. Makrifat itu buah dari cintamu kepadanya. Dan ingatlah cucu-cucuku, engkau haus bukan karena air tidak ada, tapi karena engkau belum meneguknya. Engkau bingung bukan karena jalan tidak jelas, tapi karena engkau masih memandang kiri kanan. Kuncinya apa ya? Sabar. Kuncinya adalah ikhlas dalam beribadah, sabar dalam perjalanan, dan jangan pernah menuntut balas dari Allah atas amal.
Jika kalian bisa begitu, maka kalian akan merasakan bahwa sumur itu bukan lagi sumur, tapi lautan yang tak bertepi. Itulah makrifat, Arya. Cukup bukan mencapai Allah, tapi disadarkan bahwa sejak awal kalian tidak pernah jauh darinya. Nggih, Eyang. Namun begini, Arya. Dengarkan. Dengarkan cucuku. Jika kalian hanya memandang sesuatu dari sisi ibadah lahiriah saja, maka sesungguhnya ya, kalian masih belum menyentuh inti perjalanan. Perjalanan apa? Perjalanan menuju Allah. Ibadah itu adalah pintu, bukan istana. Zikir adalah jalan, bukan tujuan. Sedekah adalah bekal, bukan puncak. Mulailah kalian menyatu dengan alam. Berkholwatlah dengan zikir yang menenggelamkan ego dan mengembalikan kalian pada Allah. Karena kholwat bukan sekedar menyepi, tapi menyucikan cermin hati agar memantulkan wajah ilahi. Ya. Banyak orang yang mengaku guru makrifat. Ya tidak. Betul ya. Tapi sejatinya mereka sendiri masih merangkang, ngelesot, mencari jalan tanpa arah. Mereka mengajarkan kepada murid-muridnya hanya sebatas perbanyaklah zikir, perbanyaklah sedekah, namun lupa menuntun hati menuju penyaksian yang benar. Disitulah letak kesalahan para mursyid-mursyid zaman sekarang. Mursyid. Sok-sokan kalian jadi mursyid. Kumpul di sini jam segini. Kita berzikir bersama-sama. Namanya gampang, cuma zakat-zikir saja. Ayo kita berzikir di pantai. Kita berzikir di gunung. Gampang. Mursyid. Dengarkan, cucuku. Carilah guru yang bukan hanya hafal kitab dan fasih lidahnya. Karena kitab bisa dipelajari, lidah bisa dilatih. Tapi seorang guru sejati adalah ia yang mampu menuntun tanganmu ketika engkau buta, mengangkat kalian ketika kalian terjatuh, menuntun kalian bukan dengan kata-kata saja, tapi dengan cahayanya. Jangan tertipu pada mereka yang berkata, aku sudah sampai, aku bisa mengetahui rahasia para wali. Karena, dengarkan, orang yang benar-benar sampai tidak pernah berkata ia sampai. Ia justru berkata, aku masih berjalan. Orang yang benar-benar bermakrifat tidak pernah merasa makrifat, karena setiap kali ia membuka tabir, ia justru melihat tabir lain yang lebih halus. Maka ia semakin tunduk, semakin hancur, semakin merasa tiada di hadapan Allah. Sebutkan siapa guru kalian. Jika dia memang sudah bermakrifat, pasti saya tahu. Paham ya, Arya? Cukup. Butuh perumpamaan tidak? Butuh yang ini biar lebih jelas. Ketahuilah cucuku, bayangkan ini. Orang yang merasa telah sampai pada makrifat ibarat orang yang baru melihat pantai lalu berkata, aku sudah melihat samudra. Padahal samudra itu tak bertepi, dalamnya tak terukur, rahasianya tak terjangkau. Berani-beraninya berbicara sudah sampai pada makrifat. Goblok. Jika orang-orang yang sudah bermakrifat akan takut berkata tentang makrifat, atau seperti seorang anak kecil yang baru mencicipi madu, ya, lalu berkata, aku sudah tahu rasanya surga, padahal
Rasa surga bukan hanya manis, tetapi keindahan meliputi seluruh jiwa. Maka berhati-hatilah pada mereka yang mengaku sudah sampai. Sebab ucapan itu adalah tanda bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Baru idik sudah gemakusan. Baru membaca kitabnya saja sudah ngomongnya sudah seperti kata ketek. Cucuku, jangan kalian sibuk bertanya apakah sudah sampai apa belum ya. Jangan pula kalian sibuk mencari tanda-tanda makrifat. Sebab orang yang benar-benar sampai tidak memandang dirinya, tapi hanya memandang Allah. Paham? Iya. Masih butuh tidak ini? Jangan saya. Butuh tidak? Pastinya butuh. Ini saya tanya cucu saya. Saya lihat di mana nulis butuh tidak. Butuh, baiklah, saya lanjutkan ya. Ya. Jalan makrifat itu tidak hanya satu. Kalau guru kalian, begini, perumpamaan ya. Kamu sudah belajar kepada saya. Kamu sudah saya baiat. Inilah jalan saya. Ini busnya. Biar saya yang sopir apa namanya? Supir. Yang mengendarainya. Agar kita sampai sama-sama. Bullshit. Apa ya? Bullshit. Ya, lebih. Bullshit. Yang jelas ngomongnya jangan nunduk-nunduk. Bullshit. Apa Lur? Kurang kencang ya. Apa? Gini. Bullshit. Bullshit itu bubul yang silit. Jangan kalian kira bahwa jalan mengenal Tuhan hanya lewat suluk panjang, kitab-kitab tebal atau majelis yang gemerlap dengan kata-kata indah. Cucuku, itu hanyalah sebagian saja jalan, bukan keseluruhan. Banyak yang berjalan di jalan itu, tapi berhenti di tengah karena mereka lebih sibuk menghafal huruf-huruf, memahami kata-kata, dan menyelami makna dan logikanya. Ya tidak? Betul ya. Makrifat bukanlah kata-kata dalam kitab, tapi nur yang Allah letakkan dalam hati. Dan nur itu bisa bersinar lewat apa saja. Doa seorang ibu pun bisa. Hembusan angin di gunung pun bisa. Setetes hujan di tanah pun bisa. Atau suara hati yang kau dengar ketika engkau benar-benar diam pun itu bisa jadi jalan makrifat. Perlihatkanlah dan dengarkanlah kata-kata saya kepada guru kalian. Palingan guru kalian akan membela agar muridnya tidak pergi meninggalkannya. Itu namanya guru gemblung. Guru masih berpegang takut tidak bisa makan dari muridnya. Kan namanya tolol. Tom, Tomlo. Ketahuilah cucuku, dengarkan ini, ya. Iya. Alam ini adalah kitab. Alam ini adalah kitab Allah yang terbuka. Gunung adalah ayat, laut adalah ayat, angin adalah ayat, burung yang terbang adalah ayat, bahkan pasir yang jatuh dari genggaman kalian adalah ayat. Barang siapa menutup mata dari kitab ini, ia sesungguhnya menutup satu jendela besar untuk mengenal Tuhannya. Dengarkan ini. Sedangkan kitab yang kalian pelajari itu hanya karya satu orang. Nah, padahal jalan itu banyak. Di negara kalian saja jalannya banyak kok. Ada jalan setapak, ada jalan menggok-menggok, ada jalan lurus. Janganlah berpatok
dengan hal itu. Banyak yang beribadah keras, berzikir hingga lidahnya kering, tapi ia tak pernah duduk sejenak di bawah pohon untuk bertanya, siapa yang membuat daun ini hijau? Padahal jawabannya bisa langsung menyingkap hijab yang tak terurai oleh ribuan lembar kitab. Ya, ingatlah cucuku, pikiran kalian adalah nikmat, tapi sekaligus hijab yang menghalang-halangi. Pikiran adalah hijab yang menghalang-halangi. Ia bagaikan pagar kebun, melindungi malah apa dia? Melindungi kicil, melindungi kalian dari binatang buas. Pikiran kalian ibaratnya adalah sempak yang melindungi kontol kalian dan jembut kalian. Pikiran kalian pun sama. Ya. Melindungi memek dan telur kalian. Halo Bapak Yang. Utang pun sama ya. Pikiran itu dibalikkan seperti kutang yang melindungi susu kalian. Ya. Iya betul Yang. Biar penilaian tidak dicokot. Cokot apa ya? Dicokot lambe Yang. Ya. Lambe tursin. Ya. Tuh, pikiran itu biasanya kutang juga. Kutang itu melindungi ya. Pikiran pun sama. Pikiran itu seperti pagar kebun yang melindungi dari binatang buas. Ya. Tapi juga membatasi pandangan kalian. Jika kalian terlalu bergantung pada pikiran kalian, akal kalian hanya akan berjalan memutari pagar tanpa pernah masuk ke dalam kebun yang penuh buah. Sama halnya kalau kalian pengen kidul, celana kalian masih seret ya, kalian mau ijlek ya tidak bisa, kehalang ya. Iya betul Yang. Jadi kita mau digosok-gosokin ke celana jin ya ledes. Gesrek ya. Lanjut ya. Maka menyingkirkan penghalang bukan berarti membuang pikiran. Cukup. Menyingkirkan penghalang kutang bukan juga menghilangkan susunya ya. Iya betul. Menghilangkan sempak juga tidak bisa menyingkirkan jembut dan kotoran gudalnya ya. Ya. Iya. Kerak telur. Tapi menundukkannya cukup. Biarkan ia menjadi alat bukan tuan. Jadikan pikiran kalian ini alat bukan tuan ya. Melindungkan itu yang menghalangi itu jadikan alat saja bukan tuan. Karena makrifat bukanlah hasil berpikir, tapi hasil disingkapkan. Dan Allah tidak menyingkap kepada hati yang sibuk dengan logika semata. Dengarkan ini. Bayangkan aja seorang musafir haus di tengah padang pasir. Ia membawa peta, ia hafal tanda-tanda arah, tapi ia tidak pernah menunduk untuk meneguk air yang ada di depannya. Itulah orang yang sibuk dengan teori, dengan akal, tapi lupa hakikat ya. Iya. Sementara seorang anak kecil yang tidak tahu arah tapi meneguk air dengan ikhlas justru selamat dari dahaga. Demikianlah makrifat. Ia lebih dekat dari apa yang engkau bayangkan, tapi engkau terlalu sibuk mencari bentuk dan seperti apa rasanya. Cucuku,
Jangan hanya sibuk menghitung zikir, tapi masuklah ke dalam zikir. Jangan hanya sibuk memberi sedekah, tapi hilangkan dirimu dalam sedekah. Jangan hanya sibuk membaca kitab, tapi jadilah kitab itu sendiri. Lanjut tidak? Lanjut yang. Terakhir nih, wejangan saya terakhir. Dengarkan ini, bagi kalian pencari kebenaran. Cucuku, janganlah pernah sekali-kali kalian menjadi murid yang bodoh walaupun kalian sudah belajar kepada guru. Ya. Jangan menjadi murid yang bodoh karena kekurangan pengetahuan. Dahaga kalian akan ilmu itu tanda kehidupan rohani. Tapi bila engkau tidak mencari air yang sebenarnya, engkau bisa minum racun yang tak tampak seperti bening, yang tamak seperti bening. Biasanya ketika rasa haus kalian tak juga terpuaskan dalam hal ilmu, kalian akan bertanya kepada guru kalian. Ya tidak kalian? Betul yang. Itu benar, langkah dan jalan yang benar. Karena seorang murid tidak boleh berjalan tanpa penuntun. Namun ketahuilah, tidak semua orang yang mengaku guru adalah penuntun sejati. Banyak di antara mereka menutupi kebodohannya dengan bahasa logika, dengan hafalan kitab, dengan kata-kata indah yang hanya memukau telinga, tetapi tidak memberi minum pada hati yang haus. Contohnya, yang saya haus, yang saya sudah bertanya pada guru saya, namun yang saya dapati jawabannya hanya itu, yang belum memuaskan dada saya. Terus kamu tidak berani untuk menyangkalnya. Namanya murid goblok. Bukan berarti kamu tidak tunduk dan tawaduk pada guru, tapi itulah kewajiban seorang murid yang mempertanyakan segala sesuatu kebenarannya. Jangan seperti murid yang tetap mengikuti gurunya. Bukan seperti murid yang tetap mengikuti yang seperti itu ya. Bukan karena mendapat cahayanya, tapi karena silau oleh lampu yang palsu. Jangan kamu melihat guru, oh guru saya ini seperti ini, saya sudah silau, yang silaunya lampu asli atau lampu palsu? Ya, ya. Iya. Lampu Philip apa lampu apa ya? Petronas. Petromak. Apa lampu angkat-angkat ayam? Dengarkan ini. Seorang guru sejati ibarat mata air di tengah padang pasir. Airnya jernih, mengalir, menyegarkan siapa saja yang mendekat. Ia tak pernah habis karena bersumber dari dalam diri. Air kok dalam diri, pejuh goblok Arya. Sini mendekat. Dari dalam bumi. Adapun guru palsu ibarat kendi kosong. Ia ditutup rapat dari luar, tampak indah, berhias ukiran ayat dan kalimat. Tapi bila engkau buka, tidak ada setetes air pun. Murid-muridnya haus mencium bau air dari kata-kata, tapi tidak pernah meneguknya. Mereka terus bertahan karena merasa malu untuk mengakui bahwa yang mereka ikuti hanyalah kendi kosong. Ya tidak, akui saja, sudah belajar lama malah belajarnya sama kendi kosong. Cahaya sejati tidak pernah menutupi dirinya ya. Ya cucuku, engkau bisa menutup lampu dengan kain, tapi sinarnya tetap menyelinap keluar dari sela-sela.
Begitulah guru sejati. Walau ia rendah hati, cahaya tetap terlihat. Adapun guru palsu adalah bayangan yang berdiri di depan api. Bayangan tampak panjang, indah bentuknya, tetapi jika engkau dekati, tidak ada apa-apa. Murid yang mengikuti bayangan hanya akan letih, karena mereka berlari mengejar sesuatu yang tak bisa mereka pegang. Seorang guru sejati ibarat pohon besar yang berbuah. Ia tidak sibuk menyuruh muridnya mengagumi batang atau daunnya, tetapi berkata, petiklah buahku, makanlah agar engkau kenyang. Adapun guru palsu sibuk berkata, lihatlah betapa rindangnya aku, betapa hijau daunku. Namun ketika murid lapar dan meminta buah, pohon itu hanya memberi bayangan, tidak memberi makanan. Maka murid itu tetap lapar meski bertahun-tahun duduk di bawahnya. Lihatlah aku, dunia mengejar-ngejarku. Kalau aku diberi dunia, aku tidak mau. Nyatanya gurunya masih mengharapkan amplop dari muridnya. Muridnya malah banyak hutangnya karena mengikuti jalan yang tidak jelas. Cucuku, dengarkan ini. Jangan pernah berhenti mencari guru, tetapi ujilah dengan hati. Apakah setelah kalian duduk di sisinya, hati kalian semakin dekat dengan Allah atau semakin dekat kepada dirinya, yaitu guru palsu. Jika semakin dekat dengan Allah, itu guru sejati. Namun jika semakin dekat dengan gurunya, kalian jawab sendiri. Jika kalian semakin cinta pada Allah, itulah guru sejati. Jika kalian semakin cinta pada sosok guru kalian, itulah tanda hijab. Jadi cucu-cucuku, jangan jadi murid bodoh yang puas dengan kata-kata indah, tetapi haus. Jadilah murid yang berani mencari mata air jati, walau harus berjalan jauh dan menembus padang pasir. Ya tidak ada? Ya. Pertanyaan tadi dari Pur ya? Iya, Mas Pur. Pur, kamu menganggap bahwasanya ini saya berdakwah ini dengan cara saya, dengan saya memberikan pusaka-pusaka saya pada cucu saya. Perlu kau ingat, itu adalah alat. Ya, itu adalah alat. Seperti ini, Ania. Jika saya berbicara kepada kalian cucuku, akan saya beri satu sorban saya yang saya peroleh dari Nabi Allah Muhammad SAW. Apakah kalian mau menebusnya dengan mahar? Agar kalian bisa sampai pada jalan makrifat. Saya tanya, hanya satu sorban. Nanti saya terpacu pada akan hal itu, yang saya tidak bergantung pada Allah. Tololnya jangan dipelihara. Pengetahuanmu itu belum apa-apanya. Yang kalian ketahui itu hanya sebatas itu. Kalian tidak tahu apa yang saya jalankan. Ya, saya tes ajar ya. Jika saya keluarkan satu sorban dari beliau bagi Nabi Muhammad, kalian mau apa? Kalian mau berebut? Kalian mau mengabaikannya? Kita lihat seperti apa ya. Terus selanjutnya, berjalanlah besok kalian bersama Propo. Cari
artefak-artefak yang telah tercecar di Gunung Bakar ini ya. Iya. Ya. Iya. Baik, ya cucuku, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang wala quwwata illa billah. Kamera pegang ya. Bahwa dia memberikan pencerahan panjang banget ya. Iya, Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ini menjadi suatu pembelajaran juga teman-teman. Kita beristirahat apa ya? Istirahat dulu lah. Oke teman-teman, kita beristirahat ya. Oh ya, saya infokan nih, bagi teman-teman yang mau memaharkan air Nahrul Hayat Nahrul Khidir, namun yang sudah dicampur nih, botolnya juga plastik, saya maharkan 100.000. Nahrul Khidir 100.000, Hayat 100.000. Semoga teman-teman bisa hubungi nomor admin yang tertera di Video. nih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.